Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita ketemu lagi dengan Ustadz Kis dalam materi pelajaran matematika. Mudah-mudahan ini akan menambah keilmuan kita di bidang matematika khususnya. Dan Ustadz yakin nih gimana keadaan kalian, dalam keadaan sehat ya. Pasti karena sudah terbiasa menjalankan protokol kesehatan. Ya, kalau di rumah ya tetap cuci tangan ya. Dan kalau keluar juga pakai masker. Mudah-mudahan keluarga kalian sehat semua, tidak kurang suatu apa sehingga bisa belajar dengan baik ya. Hari ini kita coba melanjutkan materi himpunan. Kemarin kan sudah ya. Ya, materi himpunan. Kemarin kan sudah, jadi kita lanjutkan lagi terkait dengan himpunan lanjutan. Ya, apa itu? Nanti kita coba menelaah materi kita hari ini. Nah, terkait dengan yang kemarin itu ada hubungannya dengan hari ini. Jadi kalau kemarin sudah paham, insya Allah hari ini juga akan paham, yaitu tentang penyajian himpunan. Apa itu penyajian himpunan? Himpunan itu kan harus disajikan dalam definisi atau batasan-batasan tertentu untuk mengetahui anggotanya gitu. Jadi harus tahu ya. Berarti kalau kemarin apa peralatan rumah tangga, ya udah peralatan rumah tangga itu apa banyak kan? Ada piring, gelas dan sebagainya. Kalau untuk perlengkapan bayi ya kita tahu sendiri kemarin udah dibahas. Nah, bagaimana menyajikan himpunan itu? Ada 3 yang harus kalian pahami. Yang pertama yaitu menyebutkan anggota-anggotanya. Ya, menyebutkan anggota-anggotanya. Kebayang nggak kalau kita ingin tahu terkait dengan buah-buahan. Nah, kita sebutkan anggotanya. Buah-buahan yang huruf awalnya S. Nah, harus tahu gitu ya. Jadi disebutkan satu persatu anggotanya sampai lengkap itu ya. Yang berikutnya yaitu menuliskan sifat yang dimiliki. Ya, sifat-sifat yang dimiliki. Ya, hewan unggas berkaki 2 gitu. Nah, itu sifat yang dimiliki gitu ya. Yang ketiga dengan menyatakan himpunan itu dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, biar jelas dan gamblang apa yang akan kita pelajari, yuk kita mulai satu persatu ya. Untuk yang pertama yaitu penyajian himpunan dengan menyebutkan anggotanya. Nah, kita coba dibahas ini bagaimana sih sebenarnya kalau sebuah himpunan itu disebutkan anggotanya. Nih contohnya ini ya, yaitu dengan cara dituliskan dalam kurung kurawal. Ini penting ini. Jadi harus ada kurung kurawal dan selalu dinotasikan ya dengan kurung kurawal. Anggotanya dipisahkan dengan tanda koma. Nah, itu yang harus disepakati ya. Dan jika anggotanya banyak, contoh sebutkan hewan yang menyusui. Kan banyak itu anggotanya ya. Bisa kalian singkat 5 disebutkan baru dengan dilanjutkan dengan koma, titik 3. Apa artinya titik 3 itu? Dan seterusnya. Contoh hewan mamalia. Mamalia kan menyusui. Monyet, anjing, kambing, babi. Kan banyak itu gajah, jerapah, harimau, tikus. Nah, saking banyaknya maka kalian sebut 5 aja.
Boleh 3, boleh. Paling enggak ya 5. Ya, sehingga kalian tahu, oh ternyata ini banyak titik 3 itulah yang menyebutkan dan seterusnya saking banyaknya. Itu ya. Nah, itu cara menyatakan himpunan, menyajikan himpunan dengan menyebutkan anggotanya. Berarti kalau hewan mamalia, ya onta, sapi, kambing, dan seterusnya. Banyak kan? Makanya, koma, titik, 3, tutup, kurawal. Nah, buka tutup kurawal itu juga penting. Oke? Nah, menyebutkan anggotanya. Yang kedua, yaitu belum, ini contohnya dulu. Contoh A, 3, koma. Nah, itu komanya itu ya. Buka kurung kurawal dulu 3, 5,7. Ya udah memang segitu aja, 3 aja. Tuh kalau terkait dengan contoh dengan menyebutkan anggotanya ya. B, A, I, U, E, O. A, I, U, E, O, enggak ada koma. Tutup kurawal. Nah, itu penting ya. Jadi harus dibatasi dengan apa? Kurung kurawal. Nah, bentuknya seperti itu. Harus bisa dituliskan itu nanti kurung kurawalnya seperti itu. Berarti ini B ini apa? Iya betul. Perintahnya adalah sebutkan huruf vokal yang ada di abjad gitu atau alfabet. Kan cuma 5 A, I, U, E, U ya. C, titik 3. Nah, itu ada titik 3 itu berarti dan seterusnya ke kiri dan seterusnya ke kanan dan seterusnya. Ini berarti apa ini? Sebutkan anggota dari bilangan bulat. Nah, begitu. Itu saking banyaknya. Banyak kan juta-jutaan, 50 juta. Mau nulis 50 juta. Gempor nanti tangannya ya. Jadi ditulis 5 atau 6 gitu ya. Jadi itu caranya. Ingat titik 3 itu artinya dan seterusnya. Himpunan D, ayam, angsa, anoa. Berarti apa? Hewan yang dimulai dengan huruf A gitu. Himpunan E, anggotanya almari, meja, kursi. Berarti apa itu? Ya, yang ada himpunan peralatan rumah tangga yang ada di ruang tamu. Kan ada almari, lemari dulu. Meja ada, kursi. Ya itu aja anggotanya. Kalau lemarinya 3 ya disebut 1. Nggak boleh disebut almari. Almari kecil, almari besar, nggak usah. Almari, lemari 1 gitu aja. Kursinya kan ada banyak. Ya disebut 1 aja, jangan banyak. Kursi 1, kursi 2, kursi lipat, nggak usah. Kursi gitu aja, jadi mewakili. Di rumah kalian kan kursinya banyak, 5 umpamanya. Ya udah ditulis kursi 1 aja sekalian. Oke, paham? Itu yang dengan menyebutkan anggotanya. Diawali dengan kurung kurawal dan dipisahkan dengan tanda koma. Oke, baguslah kalau sudah paham. Kita beralih yuk ke yang nomor 2. Menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Sifat. Ini contoh aja langsung ya. A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Coba kepikir nggak? A itu gimana cara menulisnya? A sama dengan buka kurung kurawal lebih dari 1. Berarti 3 dong kalau ganjil. Terus ganjil ini 5,7 kurang dari 8. Oh ya 7. Ya, walaupun 9 itu ganjil, 11 ganjil kan kurang dari 8. Nah, itulah sifat dari himpunan yang ingin kita ketahui. Oke, paham? Jadi anggotanya apa aja? Ya, lebih besar dari 1, tapi ganjil ya 3,5,7. Buka tutup kurung kurawal. Lanjut. Sebutkan B adalah himpunan semua huruf vokal dalam abjad. Nah, tadi sudah ya. Jadi A, I, U, E, O, B itu. Nah, kira-kira begitu kan sifatnya ya. A, I, U, E, O itu vokal.
Ya, kalau yang lainnya konsonan. Jadi kalau konsonan ya B, C, D, F, G. Kan saking banyaknya, titik 3 tutup kurung berawal. Kalau konsonan ya ini karena vokal cuma 5. Yang nomor 3 ini agak harus difahami dengan baik, fokus ya. Adalah notasi pembentuk himpunan. Apa itu notasi? Biasanya ada syarat-syarat tertentu. Jadi disimbolkan. Contohnya nih, ya, bentuk umumnya yang harus kalian pahami adalah, nah itu kalau garis lurus itu dibaca demikian sehingga. Nah, cara membacanya begitu. Garis lurus tegak itu demikian sehingga. Yang memenuhi gitu ya. Biar lebih jelas nih, coba. Adalah mewakili anggota dari himpunan dan menyatakan syarat yang harus dipenuhi oleh agar bisa dijadikan anggota, sehingga menjadi anggota. Ya. Menjadi anggota himpunan tersebut. Coba itu apa? Ya, itu adalah mewakili anggota. Kayak tadi itu. Adalah bilangan yang lebih dari 1 tapi kurang dari 8. Dan itu bilangan ganjil. Nah seperti itu. Agar lebih tahu arah pembicaraan kita coba nih. Nih kita lihat contohnya. Himpunan A itu adalah tadi kalau garis lurus apa dibaca apa? Ya demikian sehingga. Nah X-nya dibaca lebih dulu. Coba lihat X-nya kan di tengah itu. Jadi X lebih besar dari 1. Kembali lagi ke X kurang dari 8. X adalah bilangan ganjil. Nah itu notasi pembentuk himpunan itu seperti itu. Jadi itu anggotanya, mewakili anggotanya. Terus garis lurus itu dibaca apa? Sedemikian sehingga. Demikian sehingga X lebih besar dari 1 dan X kurang dari 8. Apa itu X? Bilangan ganjil. Nah kalian kebayang gak? Bayang ya, X lebih besar dari 1 itu kalau ganjil berapa? Iya 3, 5, 7, 9, 11. Ternyata kurang dari 8. Berarti 9, 11 bukan anggotanya. Gitu dah. Jadi kalau diperjelas ini seperti ini. Jadi A itu dibaca adalah himpunan yang anggotanya semua X. Ingat ya, anggotanya itu semua X. Demikian sehingga X itu lebih dari 1 dan X kurang dari 8. Serta X adalah bilangan ganjil. Ya Ustadz ulangi ya. Jadi A itu adalah himpunan yang anggotanya semua X. Semua X. Semua X ya. X itu diperjelas lagi, ternyata X itu lebih dari 1. X lebih dari 1. Oh, berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi kurang dari 8. Oh, berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jangan salah. Syarat berikutnya apa? Ganjil. 2 bukan ganjil, bukan anggota. 4 bukan ganjil, bukan anggota. 6 kurang dari 8, iya, tapi bukan anggota. Itu maksudnya. Ya, jadi anggotanya 2, 3, 5, 7 tutup kurung berawal. Nah, untuk mempertajam latihan kalian atau wawasan kalian, kefahaman kalian, ya tolong ini dikerjakan ya. Dikerjakan dengan penyajian himpunan. Ini adalah tugasnya adalah penyajian himpunan ya. Coba ada 3 itu. Ya, ada 3 penyajian himpunan. 1 tugas kalian ya. Nomor 1 dengan menyebutkan anggotanya. Itu ya. Boleh bebas. F adalah anggota apa gitu ya. Sebut anggotanya. Yang kedua dengan cara menyebutkan
sifat-sifatnya. Yang ketiga, tugas kalian adalah dengan notasi pembentuk himpunan. Kalau masih kurang paham ya diulang lagi videonya sehingga kalian paham. Oh, aku disuruh buat tiga penyajian himpunan dengan syarat satu apa? Ya, menyebutkan anggotanya. Yang kedua, sifat-sifatnya. Yang ketiga, dengan notasi pembentuk himpunan. Jangan lupa kurung-kurung awalnya diingat-ingat, komanya juga diingat-ingat ya. Oke, saya kira itu dulu yang bisa Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan kalian sehat semua, ibu kalian sehat ya. Terus mudah-mudahan pula rezekinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari bala dan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat dan selamat mengerjakan tugas. Ingat, tugasnya dikumpul hari ini. Jangan-jangan telat gitu ya. Dikumpul dong. Ini kan untuk penilaian. Oke? Boleh di WA, boleh di grup, di classroom, boleh. Oke? Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, manusia merdeka, belajar di mana saja. Semangat.